Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan peribadahan di GBT KAO Tirtoyoso, mulai dari doa menara, doa puasa, ibadah youth, ibadah teens, dan ibadah wanita ditiadakan. Ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera atau bisa membuka link QR Code di deskripsi di bawah. Atau Anda juga bisa membawa persembahan Anda ke gereja melalui Bapak Rio. Demikianlah pengumuman sepekan. Selamat beribadah. And all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. And I will ever love and trust you in your presence daily. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada saat ini kembali kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita yang terbaik untuk kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah juru selamat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang telah mengangkat kami dari lembah kekelaman Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yes Tuhan, besar setia-Mu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
tiada pernah sedetik pun Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah Engkau tinggalkan. tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Mari dengan sepenuh hati katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. lagi-lagi kita katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lagi-lagi kita katakan Yesus Engkau juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku, Yes Tuhan, Engkaulah juru selamat di dalam hidup kami. Di dalam janji-Mu ada kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, besar setiamu, haleluya, Sungguh besar setiamu Tuhan. haleluya, oh, haleluya. Besar setiamu nyata di dalam hidupku, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami Engkau Bapa yang bersyukur. baik. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh hanya Engkaulah juru selamat di dalam hidup kami. Haleluya. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau telah Yesus. menyelamatkan kami. Dari dalam kasih. lembah kekelaman Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Kami mau lebih lagi memuji bersorak untuk Engkau Amin. Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Terima Tuhan. kasih. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Amin. ya Bapa. Engkau yang akan melawat setiap kami. Amin. Engkau yang akan memulihkan setiap hidup kami Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima hadirlah kasih. Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari sama-sama katakan. Bukti karyamu nyata.
Haleluya. Terima kasih Terima kasih. buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami telah mendapati kasih yang sejati, Terima kasih. kasih yang mampu mengubahkan setiap hati kami ya Bapa. Oleh sebab itu, biar kami mau berikan segala yang terbaik, segala yang kami punya, hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Telah Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita katakan, telah ku dapati Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Lebih lagi kita katakan, ku berikan semua yang punya. Ku berikan semua yang Mau berikan semua yang berharga, semua yang mulia, yang ada di dalam diri kami. semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hati, sama-sama kita katakan, Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, biar ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Bapa. Kami mau berikan segalanya, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup kami. Kami mau berikan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu, sebentar kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau siap dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu itu yang akan memenuhi setiap kami. Yesus. Ajar kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu ya Bapa.
Engkau yang akan memberkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, biarlah kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima bekal dari kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak cukup bekal firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, maka kita akan mencari yang lain. Saudara dengar bahwa sekarang banyak orang mencari hal-hal yang bukan dari firman. Sehingga yang keluar percakapan mereka adalah hal-hal yang bukan dari firman. Semua berbicara tentang COVID, semua berbicara tentang kematian. Tapi saya kasih tahu saudara, marilah kita berbicara. Mari kita mempercakapkan firman. Karena firman membawa kehidupan. Kata Tuhan, walaupun engkau mati, engkau akan hidup. Asalkan kita punya bekal firman Tuhan, kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Dan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, percakapkan firman, persekutuan pasti dipulihkan. Lukas pasal 24 ayat 13-16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Iya, jadi apa yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini adalah salah satu contoh di mana orang yang sudah terbiasa hidup dalam sebuah komunitas. Apalagi mereka ini adalah bagian dari murid-murid Yesus. Ketika Yesus mati, maka mereka pulang kampung. Artinya mereka meninggalkan persekutuan dengan orang-orang, dengan murid-murid yang lain. Bapak ibu saudara sekalian, ini merupakan satu pembelajaran. Bagaimana kita memulihkan kembali persekutuan kita. Baik dengan sesama kita, dengan keluarga kita, orang-orang seiman kita, terutama kita mau memperbaiki hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa firman itu sanggup mengikat kita, maka kita harus punya kesempatan untuk terus bersekutu dengan firman yang hidup ini. Apa itu firman dan siapa dia? Yohanes pasal 1 ayat 1-2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, jadi siapa firman? Firman itu adalah pribadi Yesus. Jadi bila kita mempercakapkan firman, itu artinya kita mempercakapkan pribadi Yesus. Dan Tuhan sangat bersuka cita kalau setiap kita dari mulut kita, dari hati kita keluar percakapan-percakapan tentang kebaikan Tuhan. Tentang pribadi Yesus. Dia sangat bersuka cita dan sangat disukai. Amsal pasal 3 ayat 6 katakan, Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. iya, Bapak Ibu, kalau kita mempercakapkan firman dan kita mengakui segala kebenaran yang ada, yang kita tahu dari firman itu sendiri, maka Amsal berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya setiap tindakan kita, perilaku kita, hubungan kita dengan sesama, persekutuan kita dengan Tuhan, itu harus mengakui tentang eksistensi Allah dalam hidup kita.
Eksistensi Yesus sebagai pribadi firman di dalam pribadi kita, laku kita, tindakan kita. Kalau ini semua terjadi, maka saya katakan kita semua adalah orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang dikatakan Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Karena perjalanan kita seringkali tergoda oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perjalanan kita seringkali dibengkokkan oleh pikiran kita. Pikiran yang sudah terbiasa dengan hidup duniawi. Makanya kalau kita mengakui eksistensi firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Sering terjadi kekecewaan Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa kita mengerti bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Sehingga kita harus mengenal bahwa kalau kita sering mempercakapkan firman, maka saya katakan sekali lagi, pribadi inilah yang akan mengarahkan kita dan meluruskan perjalanan hidup kita. Memang seringkali terjadi kekecewaan dalam perjalanan hidup kita, terutama bila hasilnya tidak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Seringkali kita kecewa, tetapi kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bahwa Dia tidak pernah gagal untuk terus menuntun kita. Asalkan kita harus mempunyai pengetahuan sehingga kita mempercakapkan firman dalam hidup kita. Percakapkan firman dengan orang lain. Apa yang kita harus lakukan bahwa firman itu kan menuntun kita. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa firman itu apa? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dia akan menuntun kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita perhatikan. Seringkali kita berjalan dalam perjalanan kita yang berat, penuh tantangan, penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan tahu bahwa kita perlu bimbingan. Kita perlu ada satu penghantar, ada satu pengarah. Karena firmanlah satu-satunya yang mengarahkan kita untuk kita bisa berada pada jalan-jalan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kita harus belajar dari firman ini? Mari kita belajar yang pertama. Kita harus punya kerelaan untuk melibatkan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Lukas pasal 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Iya. Jadi kita tahu cerita dua orang murid Yesus dari Emmaus. Ketika mereka tahu Yesus mati. Dan seharusnya di dalam pasal 24 ayat 13 sampai seterusnya kita baca bahwa mereka sudah tahu bahwa Yesus itu sebenarnya sudah bangkit. Tetapi kenapa mereka harus meninggalkan persekutuan? Kenapa mereka harus meninggalkan komunitas yang sudah Tuhan bangun? Karena mungkin mereka kecewa. Kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 21, perhatikan dengan baik. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi mereka merasa bahwa ini persekutuan dengan Tuhan itu tidak menghasilkan apa-apa karena tidak sesuai dengan kepengharapan mereka. Harapan mereka adalah bahwa Yesus datang ke dunia khususnya untuk bangsa Israel untuk membebaskan secara jasmania. Kenapa? Karena orang Israel masih tetap dijajah oleh bangsa-bangsa kafir, oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Tapi saudara dengar baik, Tuhan kita begitu baik.
Dia datang mendekat kepada kedua muridnya ini. Yang satu bernama Kleopas. Apa yang terjadi? Harus dalam perjalanan ini, walaupun kita sedang menurun secara rohani, kita sedang kembali kepada jalan kita yang lama, tapi Tuhan selalu penuh kasih. Alkitab katakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yang penting di sini adalah bagaimana ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami jalan buntu, kita perlu ada satu yang disebut dengan kerelaan. Untuk apa? Menerima dia, supaya dia bisa bersekutu dengan kita. Nah, penerimaan ini perlu ada yang namanya keterbukaan. Untuk apa? Bisa menerima pribadi Yesus dan firman-Nya dalam urusan kita. Mungkin harapan kita tidak sesuai dengan target. Mungkin kita mengalami kekecewaan. Mungkin dalam perjalanan iman kita mengalami kegagalan. Seringkali banyak orang tidak rela lagi untuk mencari Tuhan. Apalagi menggabungkan Tuhan di dalam segala kekecewaan dan kegagalan. Ada banyak orang lari kepada manusia untuk segera cepat meminta tolong. Tapi seharusnya kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, kedua murid yang sudah kembali pulang ke Emmaus, walaupun mereka mengalami kekecewaan, karena ayat 21 tadi dikatakan apa? Bahwa mereka mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Tapi ternyata menurut mereka dia mati. Tetapi Tuhan ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kebangkitannya itu yang akan membuat dia dapat bersekutu dengan kita dimanapun kita berada. Asalkan kita ada kerelaan, penerimaan, dan keterbukaan untuk melibatkan dia. Melibatkan Yesus itu artinya kita membangun sebuah persekutuan yang paling hakiki. Karena persekutuan dengan Yesus itu adalah kunci kesuksesan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melibatkan Tuhan itu tujuannya untuk apa? Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 21. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Iya. Jadi kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Ini persoalannya kaitannya dengan keselamatan. Pemahaman kita terhadap firman itu ada kaitannya dengan keselamatan. Bahwa firman Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk membebaskan secara jasmani, tetapi yang lebih penting lagi dia harus membebaskan secara rohani. Apa itu? Manusia sudah jatuh di dalam dosa dan perlu yang namanya keselamatan. Makanya pemahaman kita yang kurang tentang tujuan, rencana, dan pekerjaan Yesus ini, Tuhan tahu harus diperlengkapi, harus dituntaskan. Karena kalau tidak, maka kita akan jatuh bangun dalam perjalanan iman kita. Kalau kita lagi suka, kita bisa menggebu-gebu melayani Tuhan. Lagi gagal, kita kembali lagi ke Emmaus. Kita kembali lagi ke kehidupan yang lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat, kita harus melibatkan pribadi Yesus dalam hidup kita. Supaya dia dapat menjelaskan hal-hal kenapa tujuan, rencana, pekerjaannya di dunia ini. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmania kita. Tapi yang lebih penting lagi,
untuk memberikan kita kekayaan secara rohani. Supaya kita tahu bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memberikan kita kepastian untuk satu tempat di mana sorga menanti kita. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena firman ini adalah dapat menjadi alat yang paling canggih untuk menegur kita. Firman Tuhan katakan ayat 25 apa? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Iya, melibatkan Tuhan karena Dia dapat menegur kita. Melibatkan Tuhan, melibatkan firman di dalam hidup kita. Karena itu Dia dapat mengungkapkan apa-apa yang kurang. Alkitab katakan, Tuhan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Oh haleluya. Kita harus minta pengertian kepada Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, Firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. iya, firman itu bermanfaat. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Libatkanlah Tuhan. Mintalah, aktiflah, bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita tahu bahwa hanya dengan cara ini kita bisa disucikan, kita bisa dikuduskan. Engkau yang salah diperbaiki, kelakuanmu yang tidak benar diubah. Engkau yang tidak memiliki banyak kebenaran banyak disimpangkan. Tuhan akan mendidik engkau dengan firman, asalkan kita mau bersekutu dengan firman-Nya. Yang ketiga, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Supaya kita memahami lebih cepat dan lebih efektif. Perhatikan ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Perhatikan Bapak Ibu, melibatkan Yesus, pribadi Yesus dan firman-Nya itu sangat efektif untuk menjelaskan. Kalau kita lihat dari ayat 13 dan 14 dikatakan apa? Bahwa mereka keluar untuk pergi ke Emmaus dari Yerusalem kira-kira 7 mil. 7 mil itu kira-kira 10 kilometer. Dan saudara lihat, untuk jarak 10 kilometer dalam sebuah perjalanan, Yesus bisa menjelaskan tuntas tentang dirinya. Dari kitab-kitab Musa sampai kitab para nabi. Dan Tuhan berkata bahwa mereka itu harus mengerti bahwa Mesias harus menderita. Untuk apa? Untuk bisa Dia masuk di dalam kemuliaannya. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi pemahaman kita, kenapa kita harus melibatkan Yesus? Mengapa kita harus melibatkan pribadinya? Mengapa kita harus melibatkan firman? Karena Dia berkata bahwa satu waktu selesai penderitaannya menebus dosa manusia, Dia akan menerima kemuliaan Bapa. Dan mereka, perhatikan dengan baik, yang percaya kepada Dia, itu pasti juga akan menerima kemuliaan yang sama. Karena Dia berkata, kita orang percaya satu waktu akan menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau Dia terima kemuliaan, kita pasti juga akan menerima kemuliaan. Poin yang kedua, mari kita belajar. Bagaimana kita bisa membangun kembali persekutuan kita dengan sesama dan kepada Tuhan. Kita harus mengundang Dia untuk bersekutu. Lukas 24 ayat 29.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Iya, ketika mereka dalam sebuah perjalanan, Alkitab mengatakan mereka sudah tiba di kota Emmaus dan mereka tentunya sudah sampai di depan rumah. Sehingga Alkitab mencatat ayat 29 bahwa mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam." Bapak Ibu, dengar, perhatikan baik. Mengundang Yesus itu artinya mengundang terang. Kenapa? Hari sudah hampir malam, telah menjelang malam. Kalau begitu, kita harus melibatkan Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Kalau tidak, maka kegelapan itu akan menguasai kita. Alkitab berkata, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Iya, kuncinya ini. Aku terang dunia, tidak ada yang lain. Yesus itu adalah terang. Maka dia berkata, "Bergabunglah dengan aku, ikutlah dengan aku, bersekutulah dengan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu terang hidup. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Terang hidup itu akan menjadi bagian dari setiap orang yang mau bersekutu dengan terang. Dan terang ini adalah Yesus. Bila terang bersekutu dengan kita, pasti kita juga akan menjadi terang. Itu kuncinya. Kenapa Bapak Ibu perlu ada pertanyaan? Alasan utama mengundang Yesus masuk. Karena mereka berkata hari telah menjelang malam. Itu artinya apa? Gelap. Suasana akan menjadi gelap. Saya barusan dari rumah datang ke tempat ini. Hampir semua, bahkan semua lampu-lampu di jalan itu dimatikan, digelapkan oleh pemerintah. Dengan alasan supaya tidak ada orang yang berjualan di pinggir jalan. Karena ini lagi ada namanya PPKM darurat. Jadi saya lihat jalan itu gelap gulita sampai di tempat ini. Bapak Ibu, bicara soal gelap, Tuhan sudah berkata di dalam Markus pasal 13 ayat 35 sampai 36. Tolong dibacakan. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur." Iya, ayat 37. "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Oh, jadi kegelapan itu, gelap itu ada hubungannya dengan kita supaya kita berjaga-jaga. Kalau kita punya terang, itu selalu kita ready. Tapi kalau kita gelap, kita tidak bisa bikin apa-apa Bapak Ibu. Makanya kita perlu memperhatikan kata-kata Tuhan ini. Bahwa kita harus berjaga-jaga sebab kita tidak tahu bila mana tuan rumah itu datang. Apakah itu menjelang malam? Apakah itu tengah malam? Apakah itu larut malam? Apakah itu pagi-pagi buta? Ini semua bicara tentang suasana kegelapan. Kita lihat sekarang betapa gelapnya keadaan yang terjadi sekarang. Terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Beberapa orang dekat kita yang kita lihat kanan, kiri, muka, belakang ada meninggal. Terjadi rasanya suasana begitu mencekam. Terasa ada kegelapan yang sedang terjadi. Tapi saya harus berkata kepada saudara, apapun yang terjadi dalam dunia ini, undanglah Yesus tetap berada di dalam dirimu, dalam hatimu, karena Dia adalah
terang satu-satunya yang dapat menghibur kita, yang dapat menguatkan kita, yang dapat menjamin hidup kita. Yang ketiga, merelakan Tuhan mengatur hidup kita. Lukas pasal 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan, ketika mereka mengundang Yesus, mereka berkata, hari menjelang malam, mereka mendesak, jangan pergi, masuklah ke rumah kami, supaya kita dapat beristirahat. Tuhan luar biasa memberikan contoh dalam peristiwa ini, bahwa ketika dia berada di dalam rumah Kleopas dan temannya, mereka merelakan Tuhan mengatur hidup mereka. Waktu ia duduk makan bersama dengan mereka, Tuhan mengambil inisiatif untuk mengambil roti dan dia mengucapkan berkat, lalu ia memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Bukankah ini perlu kerelaan? Yang punya rumah kan Kleopas dan temannya. Tapi kenapa yang mengambil alih untuk membagikan roti harus Yesus? Bukankah Yesus itu tamu? Tetapi dengar baik, mereka jadikan Yesus sebagai pemilik rumah mereka. Karena hanya pemilik rumah yang boleh mengatur. Pemilik rumah yang boleh memecah-mecahkan roti. Dan kita jadikan apa Yesus dalam hidup kita? Tamu? Kalau engkau masih menjadikan Yesus tamu, maka dia tidak bisa bertindak apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau engkau menjadikan dia Tuhan, pemilik rumah, maka dia akan mulai bertindak dengan sebuah kapasitas. Untuk apa? Ketika dia membagikan roti ini. Perhatikan dengan baik. Yang pertama ayat 31. Dia membuka mata rohani mereka dan mereka dapat mengenal dia. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Iya. Ketika dia membagikan roti, itu artinya dia membagikan firman. Dia membagikan makanan rohani. Mata rohani bisa terbuka kalau dikasih makanan rohani. Tetapi kita seringkali menginginkan mata rohani kita terbuka, tetapi kita cekoi dengan makanan-makanan jasmani. Tapi hari ini dengar baik, kalau engkau rela membiarkan Yesus mengatur hidupmu, bersekutulah dan makanlah firman Tuhan yang cukup untuk menguatkan mata rohani kita, untuk supaya kita dapat mengenal dia. Yang kedua, timbullah semangat rohani. Ayat 32 dibacakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Iya, ketika kita membiarkan dia mulai mengatur hidup kita. Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Karena ketika engkau menerima persekutuan dengan dia dengan tulus, dengan sebuah kerelaan, membiarkan dia mengatur hidupmu, maka akan timbul yang namanya semangat rohani. Alkitab mencatat berkobar-kobar. Itu dalam bahasa aslinya dikatakan kayo. Artinya menyala. Artinya apa? Membakar. Mereka yang sudah turun rohaninya, sudah pulang kampung. Alkitab berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati kita menyala kembali. Hati kita membakar hal-hal yang penting dalam hidup kita sehingga kita penuh semangat yang menyala-nyala. Ini hanya bisa terjadi kalau kita mau menerima firman. Mereka berkata apa? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita. Menerangkan apa? Apa kitab suci? Menerangkan perkataan-perkataan Allah. Menerangkan perkataan firman. Dan ketika mereka menerima itu, bangkit semangat mereka. Ayat 33 sampai 35.
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Oh, haleluya, ini Alkitab mengatakan mereka dengan semangat mau ingin kembali bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem. Ayat 33 dikatakan, lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kata bangunlah ini dari kata aslinya anistimee. Artinya apa? Bangkit dari antara orang yang mati. Jadi mereka ini dalam pengalaman ini mereka sedang mati rohani. Tetapi ketika mereka bangkit mendengar firman Tuhan dan mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit, maka Alkitab katakan bangunlah mereka. Bangun itu apa? Bangkit dari antara yang mati. Kita harus demikian. Banyak kali kita sudah terpuruk dengan keadaan situasi yang seperti begini. Bapak Ibu dengar, banyak orang sudah mulai terpuruk. Orang tidak lagi punya semangat untuk bersekutu. Dengan alasan ya masih PPKM darurat. Masih suasana seperti begini. Dilarang kumpul-kumpul. Enak di rumah saja. Ya oke. Kita masih menunggu. Tetapi jangan lupa. Inti dari persekutuan menghadirkan Yesus itu akan membangkitkan semangat. Bila kita orang percaya bersekutu dengan Tuhan dan selalu mempercakapkan firman-Nya, pasti hidup kita akan lebih bergairah untuk menikmati janji-janjinya. Karena memang Tuhan kita tidak pernah gagal. Dalam segala rancangannya, Dia selalu memikirkan bagaimana supaya kita mengalami keselamatan yang luar biasa. Yang kekal yang sudah Dia siapkan. Dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia akan terus mendatangi kita asalkan kita membuka hati kita. Terima firman kebenaran. Amin. Tuhan memberkati, mari kita menyanyi lagu ini. Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
kasih Roh Kudus. Engkau tahu bahwa kami seringkali tidak bisa melihat jalan-jalan-Mu. Sebab itu Engkau terus mengajar kami. Engkau adalah pribadi yang selalu menjaga hidup kami. Karena di dalam perasaan hati-Mu, Engkau tidak menginginkan ada seorang pun dari kami binasa. Sebab itu Engkau datang mendatangi kami untuk bergabung, bersekutu. Kami yang harus rela menerima apapun keputusan-Mu. Karena Engkau merancangkan keselamatan bagi kami. Inilah yang membuat kami terus bangga kepadamu Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi hamba tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami. Akan terus memberi pengertian kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami hari ini dipuaskan oleh firman-Mu. Ketika kami mempercakapkan kebenaran-kebenaran-Mu, maka kami akan terbangun kembali persekutuan kami dengan Engkau dan dengan sesama. Inilah kami Tuhan. Terima kasih. Berkati mereka yang sudah mendengar firman-Mu ini. Tidak ada satupun mereka yang gagal, tapi semuanya sesuai dengan rancangan-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati akan apapun yang mereka lakukan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka terpuaskan, mereka benar-benar mengalami pembaruan hidup baru dari Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang ada di dalam persoalan-persoalan rumah tangga, berikan mereka Tuhan jalan keluar. Mereka yang ada di dalam tekanan, berikan mereka Tuhan kemenangan-kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat pemerintah negara bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, TNI, Polri, gubernur, sampai pada Tuhan aparat yang paling bawah, RT, RW, diberkati oleh Tuhan. Amin. Mereka terus mengusahakan kesejahteraan bagi kota-kota yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Sehingga penanganan untuk pemulihan bangsa ini dari COVID, kami katakan di dalam nama Yesus, diberkatilah pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau juga memberkati akan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah online ini. Dan mereka yang ada di rumah masing-masing, diberkatilah Engkau. Jadi kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus beserta dengan Engkau. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan peribadahan di GBT KAO Tirtoyoso, mulai dari doa menara, doa puasa, ibadah youth, ibadah teens, dan ibadah wanita ditiadakan. Ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera atau bisa membuka link QR Code di deskripsi di bawah.
Atau Anda juga bisa membawa persembahan Anda ke gereja melalui Bapak Rio. Demikianlah pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.